Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul Artificial Neural Network. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang perseptron dan beberapa algoritma training untuk perseptron, sekarang kita akan mempelajari yang lebih umum, yaitu tentang Artificial Neural Network-nya sendiri, terutama tentang Feed-Forward Neural Network. Jadi video ini bertujuan agar kita semua mampu memahami cara kerja ANN, khususnya Feed Forward Neural Network. Mengapa kita masih harus mempelajari Artificial Neural Network atau ANN? Yang pertama adalah karena banyaknya aplikasi yang telah dikembangkan untuk berbagai bidang dengan task yang berbeda. Bisa kita lihat di sini berbagai bidang telah mengembangkan aplikasi baik untuk task prediksi ataupun klasifikasi. Bahkan bisa kita kembangkan aplikasi ANN untuk task yang lebih kompleks seperti image captioning, menerima foto atau gambar yang kemudian memberikan deskripsi dari gambar tersebut. Kemudian ANN ini merupakan dasar dari deep learning yang sedang hype saat ini. Jadi perkembangannya juga sangat pesat dan banyak sekali library ataupun tools sehingga pengembangan modelnya bisa lebih mudah dilakukan. Dengan mengetahui konsep dasar dari ANN, kita bisa mengetahui komputasi yang terjadi di belakang model tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan model yang dibutuhkan dengan kinerja yang baik. Selain itu, kita juga bisa memahami perkembangan ANN saat ini yang merupakan pengembangan dari konsep dasar. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi yang bisa mengenali gambar buah. Jadi misalnya pakai sensor kamera, lalu nanti dia akan mengenali buah apa yang ada di depan kamera. Nah, untuk image recognition seperti ini banyak sekali arsitektur dari ANN yang dikembangkan. Pada contoh ini adalah convolutional layer yang kemudian menggunakan fully connected layer. Nah, memang fully connected layer saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Convolutional layer akan dipelajari pada mata kuliah lain. Fully connected layer inilah yang kemudian disebut feed-forward neural network. Saat belajar perseptron, kita sudah menyebutkan bahwa perseptron tersebut adalah artificial neural network. Termasuk perseptron yang kita pelajari pada gradient descent yang disebut dengan adaptive linear unit. Mereka terdiri atas single unit atau disebut juga satu neuron dan merupakan estimasi suatu fungsi target yang kita sebut dengan hipotesis. Kita bisa lihat kan karena ini model linear, kemudian perseptron punya activation function yang kita pelajari adalah sign dan linear pada saat gradient descent untuk ada line. Nah, namanya sendiri artificial neural karena ini terinspirasi dari cara kerja otak yang dipelajari pada neuroscience. Sedangkan networknya sendiri karena bisa terdiri atas banyak fungsi yang berbeda, artinya neuronnya banyak. Kita baru belajar satu neuron saja di mana disusun di mana disebut ANN dengan dua layer, input layernya untuk X dan output layernya baru satu. Kita bisa tambahkan beberapa output neuron yang kita hubungkan dengan input layer, atau kita tambahkan beberapa hidden layer. Nanti output layernya akan mendapatkan input dari hidden layer yang terakhir. Nah, setiap hidden layer ini nanti bisa punya beberapa neuron yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat secara umum seperti apa arsitektur dari neural network. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa terdapat sejumlah unit atau neuron pada ANN yang diorganisasi dalam layer-layer. Jadi batas layernya sangat jelas dan arsitektur juga menjelaskan hubungan antar unitnya atau antar neuronnya ini. Kita bisa lihat di sini ada input layer yang terdiri atas H input neuron, jadi satu feature menyatakan satu input neuron, dan ada output layer yang terdiri atas M neuron. Sedangkan di tengah ini adalah H hidden layer, jadi terdapat H layer yang merupakan hidden layer karena dia tidak memberikan output langsung, dia memberikan output antara, makanya disebut hidden.
Hidden layer yang pertama ini terdiri atas J neuron, sedangkan hidden layer yang ke H ini terdiri atas K neuron. Jadi setiap hidden layer bisa punya jumlah neuron yang berbeda-beda. Nah, ukuran dari neural network sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk depth dan width. Depth di sini menyatakan jumlah layernya, sedangkan width menyatakan jumlah neuronnya. Kita bisa menggambarkan arsitektur ANN itu dari kiri ke kanan seperti yang sebelumnya atau dari bawah ke atas seperti pada kasus ini. Jadi ini kita sebut dengan explicit style. Ada variasi yang lain yang disebut dengan compact style, di mana kita tidak menggambarkan secara detail tapi cukup menggambarkan layernya saja dan kita tambahkan informasi jumlah neuronnya seperti ini. Jadi intinya sama, ada yang namanya input layer, lalu hidden layer, dan ada output layer. Nah, jumlahnya ini yang kita tadi sebut dengan depth. Kemudian defaultnya itu ANN itu adalah memiliki forward link. Jadi dari input layer terhubung ke hidden layer pertama, lalu terhubung ke hidden layer yang lain, sampai dengan output layer. Tetapi ada beberapa unit yang boleh memiliki backward link. Ini yang disebut dengan RNN, yang tidak akan kita pelajari sekarang karena kita akan fokus pada feed forward neural network. RNN akan kita pelajari pada kuliah yang berbeda bersamaan dengan convolutional neural network. Walaupun ANN kita punya banyak variasi, tetapi proses inferensinya ketika kita sudah memiliki suatu model ANN, itu tetap sama, yaitu melakukan forward propagation. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa pemrosesan inferensinya itu mulai dari input, kemudian dilakukan pemrosesan di setiap neuron pada layer yang sama, lalu dia baru akan maju ke layer berikutnya. Setelah selesai dari layer ini, baru maju lagi ke layer berikutnya. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai output layer. Nah, inilah yang disebut dengan forward propagation. Untuk setiap neuron dilakukan pemrosesan seperti yang dibahas tadi, bahwa dilakukan pemrosesan linear combination atau dot product, kemudian dimasukkan ke activation function. Sebagai contoh untuk inferensi artificial neural network, kita akan menggunakan XOR ya. XOR di sini kita estimasi, ini adalah fungsi XOR-nya. Kita estimasi menggunakan ANN dengan arsitektur seperti yang ada di sebelah kiri ini. Terdiri atas dua input neuron, satu hidden layer dengan dua neuron, dan satu output layer dengan satu neuron. Bentuk explicit style-nya seperti ini. Nah, kita akan karena kita akan fokus di inferensi, kita akan lakukan proses inferensinya menggunakan koefisien yang sudah ada. Jadi sama seperti sebelumnya, nanti di setiap neuron, kecuali di input neuron, ada bagian net, kita melakukan sigma, kombinasi linear antara W dan X. Kemudian ada bagian fungsi aktivasinya, dalam kasus ini kita gunakan sigmoid. Ini juga sama, kita bagi dua ya semuanya, begitu juga bagian output neuronnya, kita bagi dua. Nah, kalau kita sudah punya koefisien, kita bisa menghitung H1. H1 itu adalah bagian linearnya dulu ya, minus 10 dikali 1 ditambah 20, ini kali ya, ditambah 20 X1 ditambah 20 X2, kemudian kita masukkan ke fungsi sigmoid. Nah, jangan lupa nih, fungsi sigmoid suka ketinggalan. Sedangkan H2 ini sama, kita hitung dulu berdasarkan koefisien yang kita miliki, yaitu minus 30 ditambah minus 20 X1 terus ditambah dengan minus 20 X2. Ini juga menggunakan fungsi sigmoid. Lalu Y. Nah, untuk Y ini agak berbeda karena Y sendiri ini merupakan inputnya dari H1 dan H2. Sehingga ini adalah sigmoid dari minus 30 ditambah 20 H1 ditambah 20 H2. Jadi persisnya jadi seperti ini.
Kita mulai dengan contoh ini menggunakan data yang pertama, di mana X1-nya 0 dan X2-nya adalah 0. Ini F ini adalah Y label, sedangkan Y yang di sini adalah Y topi. Jadi ini masih net topi. Kita akan mulai menghitung H1 dulu, lalu menghitung H2. Ini bisa dilakukan secara paralel kalau kita bisa melakukan komputasinya secara paralel. Kita hitung net dari H1 menggunakan rumus ini, atau kita bisa lihat langsung di sini, yaitu minus 10, 20x1 dan 20x2, x1 dan x2-nya 0, tinggal minus 10. Oke, kita udah dapat minus 10, lalu masukkan ke fungsi sigmoidnya. Fungsi sigmoid akan menghasilkan 0 untuk nilai minus 10. Begitu juga untuk H2. H2 di sini akan menghasilkan nilai 30, lalu dia akan menghasilkan nilai H2-nya adalah 1 sebagai hasil fungsi sigmoidnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke Y. Setelah H1-nya didapatkan 0 dan H2-nya adalah 1, ini 0, ini 1, kita masukkan ke sini, kita dapatkan netnya, ini adalah minus 10, lalu kita masukkan ke sigmoid dari minus 10, ini adalah 0. Sehingga prediksi untuk data X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, menghasilkan nilai 0. Jadi sudah sama dengan fungsi sebenarnya. Silakan sebagai latihan dicoba untuk 3 data yang lainnya. Sebagai alternatif lain, kita bisa mengestimasi fungsi XOR dengan menggunakan fungsi aktivasi relu dan linear. Ini adalah contohnya. Di sini sama ya, input kita adalah 2 neuron, kemudian hidden layer kita punya 1 hidden layer dengan 2 neuron dan 1 output neuron. Kemudian kita bisa melakukan, di sini ingin ditunjukkan hidden layer akan menggunakan fungsi aktivasinya relu, sedangkan output layer di sini akan menggunakan linear. Jadi langsung ya, nilainya sama. Nah, ini adalah relu itu kepanjangan dari rectified linear unit. Jadi ini merupakan sebuah fungsi yang mencari nilai maksimum antara 0 atau Z. Jadi tidak mungkin menghasilkan output negatif. Oke, kita akan lihat pada contoh kita udah diberikan bobotnya untuk WXH dari X ke H, sedangkan WHY dari H ke Y. Di sini biasnya dipisah. Ini jadinya biasnya ditambahkan sebagai C dan di sini sebagai B. Nah, pada buku Ian Goodfellow ini dia memberikan 2 alternatif. Kita bisa melakukan pemrosesan per instance seperti biasa dengan kita melakukan transpose bobot dikalikan dengan datanya. Di sini kenapa pakai maksimum seperti ini? Ini karena rumus dari relunya. Dan kita juga bisa melakukan pemrosesan menggunakan batch. Jadi kita langsung matriks X ini terdiri atas beberapa instance langsung diproses menggunakan bobot ini. Jadi kalau kita lihat, kalau per instance itu kita transpose dulu W-nya dikalikan dengan X satu persatu, kita akan dapatkan nilainya. Sedangkan kalau batch modelnya kita balik ya, X itu langsung dikalikan dengan WXH, kemudian hasilnya H ini akan dikalikan dengan WHY ditambah dengan B. Oke, kita lihat ya. Untuk X, XOR sendiri terdiri atas 4 instance seperti ini. Lalu kita lakukan perkalian biasa per instance, atau kita bisa lakukan batch. Jadi kalau kita lakukan batch seperti ini, kita menghitung X-nya dikalikan dengan WXH, kemudian kita hitung maksimumnya, kita dapatkan matriks 4 kali 2. Lalu begitu juga untuk yang Y, kita akan dapatkan matriks hasilnya 4 kali 1. Proses forward propagation dapat digambarkan dalam pseudocode berikut ini. Kita akan mulai dengan inisialisasi nilai H0 dengan X, karena tidak ada pemrosesan di input layer, jadi bisa langsung diisi dengan X.
Lalu dilakukan iterasi untuk layer berikutnya. Perhitungan dimulai dengan menghitung A atau biasa kita sebut dengan net sebagai hasil perhitungan linier antara W dan H dari layer sebelumnya ditambahkan dengan bias. Lalu dilanjutkan menghitung H sebagai hasil fungsi aktivasi dari A. Nah, hasil iterasi terakhir merupakan nilai output dari layer. Dan selanjutnya dapat dilakukan perhitungan loss. Kita akan menggunakan contoh dari kuliah sebelumnya untuk menggambarkan forward propagation menggunakan pseudocode tersebut. Kita bisa lihat di sini, kita akan menggunakan satu instance, nilai X 0,05 dan 0,1. Lalu kita akan melakukan forward propagation mulai dengan inisialisasi nilai H, kemudian hitung A-nya. Ini adalah hasil fungsi aktivasinya. Begitu juga untuk iterasi yang kedua. Setelah dihitung, ternyata nilai loss-nya adalah 0,29. Suatu arsitektur feed-forward neural network bisa diimplementasikan menggunakan Keras dengan mudah sebagai suatu model sekuensial, kemudian setiap layer ditambahkan ke model tersebut. Jumlah parameter dari suatu model neural network penting untuk diketahui. Pada model ini terdapat 221 jumlah parameter dari hasil perhitungan ini. Kita bisa lihat per layernya pun ditampilkan. Angka 108 ini menyatakan dari 8 feature input ini dihubungkan lengkap atau fully connected terhadap layer setelahnya yang berisi 12 neuron, maka 8 tambah 1 ini adalah bias, ke-12 menghasilkan 108 parameter. Ini adalah akhir dari video ini. Sebagai summary, kita sudah mempelajari arsitektur dalam dua style yang eksplisit atau compact. Kemudian proses forward propagation dalam pseudocode yang lebih formal dan menghitung jumlah parameter. Berikutnya kita akan mempelajari backpropagation.